Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Rahma dan Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Rahayu Iskandar MKep dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul meskipun melalui Zoom. Perkenalkan, saya Bella Febrianingrum dengan NPM 22220171 yang bertugas sebagai moderator dalam seminar Critical Thinking. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ya. Presentasinya dimulai dari teman saya. Saya persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Alfia yang akan menjadi present. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang critical thinking dan pembuatan keputusan mengenai diabetes mellitus, yaitu pengertiannya diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemi yang berhubungan dengan abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang disebabkan oleh penurunan sekresi insulin. Defisiensi insulin dapat menjadi melalui 3 jalan, yaitu 1. Pankreas karena pengaruh dari luar, virus, atau zat kimia. 2. Desensitasi atau penurunan reseptor glukosa pada kelenjar pankreas. 3. Desensitasi atau kerusakan reseptor insulin di jaringan peripher. Next. Gejala dari penyakit diabetes mellitus dapat dibedakan menjadi 2, yaitu akut dan kronik. Gejala akut diabetes mellitus yaitu polipagia, banyak makan, polidipsia, banyak minum, poliuria, banyak kencing atau sering kencing di malam hari, nafsu makan bertambah namun berat badan turun dengan kecepatan 5-10 kg dalam waktu 2-4 minggu, mudah lelah. Gejala kronik diabetes mellitus yaitu kesemutan, kulit terasa panas atau seperti tertusuk-tusuk jarum, rasa kebas di kulit, kram, kelelahan dan mudah mengantuk, pandangan mulai kabur, gigi mudah goyang dan mudah lepas, kemampuan seksual menurun, bahkan pada pria biasa terjadi impotensi, pada ibu hamil sering terjadi keguguran atau kematian janin dalam kandungan, atau dengan bayi berat lahir lebih dari 4 kg. Kasus serta hasil diskusinya yaitu Tuan M usia 65 tahun memiliki riwayat hipertensi. A. Predicting and buatlah prediksi kamu. Tuan M usia 65. Buatlah prediksi kemungkinan kondisi dan situasi tempat saat ini dan berikan alternatif solusi terkait kondisi tersebut. Kondisi yang dialami Tuan M memiliki riwayat hipertensi dan penyakit diabetes mellitus dan seringkali tidak tahan menahan nafsu apabila melihat makanan kesukaannya. Ketika Tuan M melihat istrinya membawa martabak kesukaannya dan meminta beberapa potong untuk sarapan, akan tetapi istrinya menolak untuk memberikan. Tuan M marah besar dan mengancam
Tuan M, sebaiknya jangan dikasih martabak karena mengkonsumsi makanan sumber lemak jenuh dan lemak trans seperti martabak secara langsung bisa menyebabkan meningkatnya kadar kolesterol dalam darah dan menyebabkan resistensi insulin, sehingga meningkatkan resiko penyakit diabetes tipe 2. B. Identifikasi adanya pilihan alternatif lain yang mungkin lebih berisiko terhadap kesehatan. Tuan M, apabila diberikan satu potong martabak mungkin tidak terlalu beresiko dan juga untuk menghindari Tuan M agar tidak marah dan mau diajak kontrol di puskesmas, tetapi yang ditakutkan riwayat penyakit hipertensinya akan kambuh kembali, sehingga Tuan M harus tetap kontrol ke klinik atau puskesmas terdekat untuk mengetahui perkembangan kondisinya. Selanjutnya, untuk yang J, identifikasi skenario terburuk dari pilihan saat ini. Kemungkinan buruk yang akan terjadi jika Tuan M tidak diberikan martabak, keinginan Tuan M tidak terpenuhi, sehingga memicu kambuhnya hipertensi. Tuan M karena marah keinginannya tidak terpenuhi. Juga Tuan M tidak mau diajak untuk kontrol ke klinik atau ke puskesmas. Next. D. Identifikasi yang dapat terjadi pada kesehatan atau kehidupan pada jika skenario terburuk terjadi. Apabila tensi dan gula darahnya mengalami hiper atau kambuh, ditakutkan kembali terkena diabetes mellitus dan hipertensi sekaligus. Mungkin bukan hanya penyakit stroke, tapi bisa menyebabkan kematian. E. Identifikasi apakah ada kejadian buruk sebelumnya yang terjadi pada pilihan saat ini. Tuan M yang sejak remaja sudah sering mengonsumsi makanan manis dan seringkali tidak dapat menahan untuk tidak memakan makanan manis yang mengakibatkan gula darah Tuan M tetap tidak terkontrol. Walaupun Tuan M rutin kontrol ke puskesmas dan meminum obatnya, yang dapat mengakibatkan rusaknya pembuluh darah kecil di ginjal, jantung, mata, dan sistem saraf. F. Apa yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko pada pilihan saat ini? Berikan edukasi atau pengarahan pada penderita diabetes. Sebaiknya tetap menjaga kondisi tubuh tetap fit dan kadar gula dalam darah tetap stabil. Dengan memakan makanan seperti martabak dapat menyebabkan resiko tinggi terhadap penderita diabetes, yaitu meningkatkan kadar gula menjadi tinggi. Sebaiknya bapak tersebut konsumsi karbohidrat, vitamin, protein, dan mineral yang seimbang. Harus sesuai dan terkontrol. G. Bandingkan antara resiko dan manfaat dari pilihan saat ini. Resiko mengonsumsi makanan manis seperti martabak bukan satu-satunya penyebab kadar gula meningkat. Namun, penderita diabetes sebaiknya tetap menjaga kondisi tubuh tetap fit dan kadar gula dalam darah tetap stabil. Makanan terlalu manis atau kadar gula yang tinggi dapat menyebabkan diabetes semakin meningkat. Risikonya gula darah yang tidak terkontrol. Kondisi ini disertai dengan ketidakmampuan otot dan jaringan lemah untuk meningkatkan pengambilan glukosa, sehingga menyebabkan kenaikan kadar gula dalam darah. Manfaat saat ini memakan martabak manis yaitu perasaan dari bapak tersebut menjadi lebih senang, karena menganggap menuruti nafsunya menjadi lebih baik serta rasa senang terpenuhi, tetapi tidak memikirkan apa yang akan terjadi jika makan makanan manis berlebih padahal bapak tersebut penderita diabetes. H. Tanggung jawab apa yang dapat dilakukan dengan keputusan yang diambil. Apabila kebutuhan Tuan M tidak terpenuhi dengan tidak makan martabak, maka Tuan M akan marah dan tidak mau ke puskesmas dan mengancam tidak mau dibawa ke puskesmas. Tanggung jawab yang dapat diambil jika Tuan M tidak mau dibawa ke puskesmas untuk kontrol rutin yaitu dengan cara membawa petugas medis untuk memeriksa kondisi Tuan M di rumah saja. Jika Tuan M tidak mau dibawa ke puskesmas,
karena tidak boleh makan martabak. Apabila kebutuhan Tuan M terpenuhi, yaitu makan martabak, maka tanggung jawab yang dapat diambil Tuan M perlu kontrol dan rutin minum obat agar dapat terpantau gula darahnya ketika ia nekat mengonsumsi makanan manis. Untuk kesimpulan, diabetes mellitus merupakan suatu penyakit kronik yang ditandai dengan adanya hiperglikemi sebagai akibat berkurangnya produksi insulin ataupun gangguan aktivitas dari insulin. Komplikasi sering terjadi pada penderita diabetes mellitus apabila tidak dikelola dengan baik, sehingga penderita membutuhkan terapi pengobatan lama untuk menurunkan kejadian komplikasi. Keadaan glukosa darah yang tinggi yang dapat menyebabkan viskositas darah menjadi lebih kental, sehingga jantung membutuhkan tekanan yang lebih besar untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Hal ini dapat menyebabkan keadaan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Melakukan diet yaitu menukar makan dengan karbohidrat. Diabetes hendaknya mengonsumsi makanan sumber karbohidrat. Jika dikonsumsi, membuat gula darah menjadi stabil. Untuk sarannya, salah satu peran perawat adalah sebagai edukator, yaitu membantu meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, gejala penyakit, tindakan yang diberikan, sehingga terjadi perubahan perilaku dari pasien setelah mendapatkan pendidikan kesehatan. Peran perawat sebagai pendidik juga terlibat di dalam diri pasien dan anggota keluarga dengan tujuan supaya keluarga dapat melakukan pengawasan, mengontrol kondisi kesehatan pasien secara berkala dan tepat untuk selalu mendapatkan nilai normal kadar gula darah dalam tubuh pasien. Selain itu, keluarga dapat memberikan asuhan keperawatan secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap masalah kesehatan keluarga. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih Azahra, Nurian Sinta, dan Siti Nur Alfiah yang telah mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan untuk menuliskan di forum ya. Mohon maaf saya batasi hanya 3 penanya. Terima kasih. Saya sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar.